Menuju sukses ASPD dengan solar jadi aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Feriani. Saya guru kelas 6 bertugas di SD Negeri Blosor, Kabupaten Garut, Kabupaten Kulon Progo. Inovatif menurut saya adalah guru yang kreatif yang mampu menyemangati anak didiknya untuk tetap semangat belajar dengan berbagai cara yang mengasihkan. Solar jadi aspal. Apa itu solar jadi aspal? Solar jadi aspal adalah solusi belajar jadi asik tanpa menghafal. Apa solusinya? Ya, solusinya adalah dengan memberikan materi dalam bentuk permainan quartet sense, domino perkalian, dan ular tangga ASPD. Latar belakang solar jadi aspal, yang pertama, kebutuhan bermain usia siswa SD beriringan dengan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, materi yang harus dikuasai siswa terlalu banyak, yaitu materi kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, siswa tidak fokus dan cepat bosan ketika hanya mendengar penjelasan dari guru saja. Tujuan menuju sukses ASPD dengan solar jadi aspal. Yang pertama, siswa dapat menguasai materi ASPD tanpa menghafal. Yang kedua, mendapat nilai rata-rata sekolah ASPD di atas 70. Yang ketiga, siswa dapat bersekolah di SMP pilihan pertamanya. Tantangan mencapai tujuan. Yang pertama, menyesuaikan kebutuhan belajar. Perbedaan kebutuhan belajar siswa mengharuskan guru untuk menyediakan media pembelajaran yang bervariasi, yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajarnya. Tantangan ini memberi pengalaman bagi saya dalam mengeksplor media pembelajaran yang akan saya gunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, siswa yang cepat bosan. Siswa yang cepat bosan dengan satu permainan menyebabkan guru menyediakan berbagai alat peraga dalam bentuk permainan yang beragam agar mereka merasa asik dalam bermain dan belajar. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Untuk dapat keluar dari zona nyaman ini merupakan tantangan yang terberat yang harus saya lakukan karena membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga di luar jam kerja untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik dengan media pembelajaran yang inovatif tersebut. Yang keempat, waktu istirahat yang terlalu singkat. Permainan kartu quartet sign, domino perkalian, dan ular tangga SPD dimainkan siswa pada jam istirahat. Mereka bisa bermain dan belajar. Untuk memperdalam materi, pada alat peraga tersebut setiap pagi mengadakan mencongak dan jam pulang mengadakan cerdas cermat untuk melatih daya ingat siswa. Berikut aksi praktik baik yang saya lakukan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal tentang gaya belajar siswa terhadap materi ASPD. Ternyata kelemahan pada siswa-siswi saya adalah sulit dalam menghafal karena materi yang terlalu banyak, yaitu materi kelas 4, 5, dan 6. Waktu persiapan menghadapi ASPD juga sangat singkat, bersamaan juga mempelajari materi untuk ujian sekolah. Langkah kedua yaitu melakukan telaah materi dengan cara merangkum materi sesuai dengan kisi-kisi ASPD. Materi tersebut dijadikan sebuah pertanyaan dan jawaban dengan memodifikasi menjadi sebuah permainan. Langkah yang ketiga yaitu mencari referensi media pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, dan tentunya mengasihkan, yaitu domino perkalian, quartet sen, dan ular tangga ASPD. Kemudian, memodifikasi permainan tersebut dengan materi-materi ASPD yang dibuat menjadi menarik dengan aplikasi Canva. Langkah yang keempat, memperkenalkan permainan kepada siswa dan aturan-aturan cara bermain. Permainan kuartet dapat dimainkan oleh beberapa siswa dengan kartu kuartet yang sudah saya modifikasi. Permainan kuartet berisi materi sen sesuai dengan kebutuhan materi ASPD. Siswa dapat memainkan materi dengan 4 pilihan jawaban dan setiap jawaban memiliki clue yang menggiring siswa untuk menemukan jawaban mereka. Pemenang permainan adalah siswa yang paling banyak menyimpan 4 kartu yang sesuai dengan kategori muatan materinya. Permainan domino perkalian dapat dilakukan oleh 2 atau 3 siswa dikarenakan jumlah perkalian yang sedikit. Perkalian yang dimainkan hanya perkalian 2 sampai dengan 9. Setiap siswa diberikan beberapa kartu untuk melengkapi perkalian yang mereka mainkan.
Permainan dilakukan dengan cara meletakkan kartu di atas atau di bawah sesuai dengan hasil atau perkalian yang sesuai. Pemenang permainan perkalian adalah siswa yang lebih awal menghabiskan kartu yang dipegangnya. Permainan ular tangga ASPD dapat dimainkan oleh beberapa siswa sesuai dengan jumlah pion yang tersedia. Permainan dimulai dengan mengocok dadu dan siswa menjalankan pion sesuai dengan jumlah dadu. Jika pion berhenti pada tanda kartu kesempatan, maka siswa akan mendapat pertanyaan sesuai dengan urutan kartu yang sudah diacak bersama. Dalam ular tangga SPD ini, materi yang disediakan lebih beragam, yaitu literasi membaca, literasi sains, dan literasi numerasi. Di dalam kartu terdapat pertanyaan dan jawaban yang dibacakan oleh lawan. Ketika jawaban benar, maka akan mendapat kesempatan yang terdapat dalam kartu, yaitu maju 1 langkah atau 2 langkah. Jika mereka salah, maka mereka membuka kartu hukuman sesuai dengan yang tertulis pada kartu tersebut. Pemenang permainan ini adalah anak yang sampai pada nomor 100 terlebih dahulu. Untuk mengingat materi-materi yang sudah dimainkan, guru mengadakan kegiatan mencongak setiap pagi dan menjadwalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk cerdas cermat di akhir pembelajaran. Di sini, siswa terlihat bersemangat dalam mengikuti perlombaan. Dengan cara ini diharapkan dapat melatih daya ingat siswa karena dilakukan secara berulang-ulang. Setelah melaksanakan aksi nyata, tentunya saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan, seperti dampak, hasil, respon siswa, faktor keberhasilan pelaksanaan praktik baik, dan tindak lanjut. Dampak dari solar jadi aspal yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan gotong royong atau kerjasama saat siswa memainkan permainan, mencongak, dan cerdas cermat. Yang kedua, siswa dapat menguasai materi tanpa menghafal dan melatih daya ingat, karena siswa melakukan permainan, mencongak, dan cerdas cermat secara berulang-ulang. Hasil dari solar jadi aspal, SD Negeri Brosot mendapat peringkat pertama pada TO1 Sekapanewon Galur dengan rata-rata 71,40. Respon siswa dari solar jadi aspal, siswa menjadi lebih bersemangat dalam menguasai materi ASPD karena dilakukan dengan cara belajar sambil bermain. Faktor keberhasilan pelaksanaan praktik baik. Yang pertama, adanya dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah dalam pelaksanaan praktik baik. Yang kedua, adanya komitmen dan semangat belajar yang baik dari siswa supaya mampu dalam mempelajari materi dengan bermain. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana dari sekolah seperti laptop, internet, dan printer dalam membuat kartu-kartu permainan. Yang keempat, manajemen waktu dan keterlibatan siswa dalam mempelajari materi saat mencongak dan cerdas cermat perlu diperhatikan agar siswa tidak jenuh dan membosankan. Tindak lanjut pelaksanaan praktik baik. Melakukan refleksi setiap 2 minggu sekali terhadap permainan, mencongak, dan cerdas cermat. Apakah tujuan sudah tercapai dengan cara menambah motivasi belajar? Berbagi praktik baik, solar jadi aspal kepada rekan sejawat di SD Negeri Brosot dan KKG kelas 6 Kapanewon Galur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafa dari kelas 6A. Saya senang sekali dapat belajar materi ASPD sambil bermain menggunakan kartu quartet science, domino perkalian, dan ular tangga ASPD. Sehingga saya dapat menguasai materi ASPD tanpa menghafal. Alhamdulillah, nilai TO pertama tingkat Kapanewon kemarin saya mendapat nilai bagus-bagus. Bahasa Indonesia 87,5, Matematika 86,67, dan IPA Sains 80. Terima kasih Bu Eni atas bimbingannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Ariati. Saya adalah guru kelas 1A di SD Negeri Brosot. Setelah mempraktekkan praktik baik dari Bu Eni di kelas saya tentang kartu kuartet, domino, dan ular tangga, saya merasa senang sekali. Pembelajaran di kelas saya menjadi tambah interaktif, siswa-siswi saya menjadi tambah bersemangat dan mudah dalam menerima pembelajaran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang masih menggunakan kartu-kartu tersebut, permainan tersebut di jam-jam istirahat. Metode ini sangat cocok sekali saya terapkan di kelas saya, terlebih anak-anak kelas 1, mereka masih dalam tahapan belajar sambil bermain. Terima kasih Bu Eni, sukses selalu, sehat selalu, saya tunggu
share praktik baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.